Ya, perkenalkan, nama saya Yumana Akbar Nurmana, mahasiswa PPAK Grogol 47 Trisakti. Saya akan menjelaskan perihal akuisisi. Apa sih itu akuisisi? Sederhananya, akuisisi itu adalah proses di mana satu perusahaan pengakuisisi biasanya itu membeli sebagian besar atau seluruh saham atau aset perusahaan target sehingga memperoleh kendali atas perusahaan target tersebut. Berbeda dengan merger, di sini status entitas target seringkali tetap ada di bawah kendali yang baru tersebut. Lalu mengapa sih akuisisi dilakukan? Yang pertama, tujuannya itu sangat strategis. Yang pertama, ekspansi pasar cepat, yaitu langsung mendapatkan pangsa pasar, pelanggan, dan saluran distribusi yang sudah ada. Lalu yang kedua, akses sumber daya, mendapatkan teknologi baru, paten, atau talenta, dan juga SDM berpengalaman tanpa perlu pengembangan internal yang lama. Lalu yang ketiga, sinergi, menciptakan nilai tambah sinergi di mana ini bisa berupa sinergi pendapatan atau sinergi biaya. Lalu yang terakhir, mengeliminasi kompetensi, mengambil alih pesaing utama di pasar tersebut. Dalam konteks strategis, akuisisi dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungan bisnis. Yang pertama, akuisisi horizontal dilakukan antara perusahaan yang berada di industri dan tahap produksi yang sama. Tujuannya mengurangi persaingan dan meningkatkan skala ekonomi pada segmen tersebut. Lalu akuisisi vertikal melibatkan perusahaan di rantai pasok yang berbeda. Misalnya, produsen mengakuisisi pemasok bahan baku atau distributor. Tujuannya mengamankan pasokan atau saluran distribusi bagi perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, akuisisi konglomerat, pengambilan perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis sama sekali. Tujuannya yaitu jelas diversifikasi risiko bisnis. Lalu dari sisi akuntansi keuangan, pengakuisisi ini dapat diimplementasikan tersebut dengan menggunakan PSAK 22 di Indonesia, yang ini merujuk pada kombinasi bisnis. Transaksi ini dicatat menggunakan metode akuisisi atau purchase method. Ada 3 langkah kunci. Yang pertama, identifikasi pengakuisisi pihak yang memperoleh kendali tersebut. Lalu yang kedua, penentuan tanggal akuisisi, tanggal kendali berpindah perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Lalu kesimpulannya itu, akuisisi bukanlah akhir dari suatu perusahaan tersebut, melainkan awal dari tantangan integrasi pasca akuisisi. Keberhasilannya diukur dari sejauh mana sih sinergi yang diharapkan dapat tercapai dan nilai perusahaan meningkat setelah transaksi pada pasca akuisisi tersebut. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya